Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Kembali kita bertemu dalam pelajaran hari ini. Kita melanjutkan pelajaran kita masih dari bab 1 untuk bagian yang ketiga dengan judul Peran Allah dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan keluarga. Nah, perlu kita ketahui bahwa merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Dan selanjutnya manusia diciptakan berbeda, tetapi satu kesatuan. Artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Nah, kemudian Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Nah, jadi itulah cikal bakal manusia dalam membangun keluarga. Kemudian ada 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen menurut Alkitab, atau yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24 yang mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, dari ayat ini ada 3 landasan utama dalam membangun keluarga Kristen atau dalam membangun pernikahan Kristen. Yang pertama adalah bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Kemudian yang kedua, bersatu dengan istrinya. Dan yang ketiga, keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi seorang laki-laki yang ingin membangun rumah tangga, maka dia harus rela meninggalkan ayahnya dan ibunya. Untuk kemudian yang kedua bersatu dengan istrinya. Maka dalam keluarga itu tidak ada lagi campur tangan dari orang tua. Ya. Mereka sudah membina hubungan keluarga sendiri. Seringkali kita lihat kejadian-kejadian sekarang bahwa ada keluarga yang mempunyai banyak masalah ketika orang tua, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, masih mengintervensi keluarga baru ini. Ya. Masih campur, ya, untuk pernikahan ataupun untuk kehidupan keluarga anaknya ataupun menantunya. Nah, pada sebenarnya hal itu tidak boleh lagi terjadi. Yang boleh dari orang tua adalah memberikan nasihat, tetapi keputusan tetap dari keluarga yang baru, sehingga tidak banyak masalah nanti. Dan banyak pernikahan hancur gara-gara pihak ketiga ataupun dari orang tua dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian yang ketiga tadi, keduanya menjadi satu daging. Antara suami dan istri tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Mereka sudah menjadi satu. Selanjutnya, peran Allah dalam kehidupan keluarga kita lihat dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Mujizat Yesus yang pertama adalah Yesus menolong pesta pernikahan di Kana yang terancam aib karena kehabisan air anggur. Ya, kita tahu tradisi pada zaman Yesus itu atau Yahudi, pesta itu harus ada anggur. Itu sudah tradisi. Nah,
kalau sempat kehabisan anggur sementara pesta masih berjalan, nah itu sudah merupakan aib dalam keluarga. Nah, untunglah Yesus pada waktu itu diundang juga keluarga Yesus, dan Yesus ataupun Maria juga ada di situ. Mungkin masih ada kerabat keluarga, maka ketika mereka kehabisan anggur, Ibu Yesus atau Maria yang mengetahui hal itu langsung datang kepada para pelayan-pelayan itu dan mengatakan, apapun yang dikatakan Yesus, lakukanlah. Nah, singkat cerita, ketika Maria mengatakan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, memang Yesus katakan, mau apa kau ibu, waktuku belum tiba, kata Yesus. Tapi kemudian Yesus tidak tinggal diam dengan hal itu. Dia pergi kepada para pelayan-pelayan yang mengatakan dan menyuruh mereka mengisi ada 6 tempayan di situ dengan air. Nah, setelah tempayan-tempayan itu air, Yesus katakan, cedoklah, berikanlah kepada pemimpin pesta. Nah, dengan ketaatan para pelayan itu juga, apa yang terjadi? Ketika air yang diberikan kepada pemimpin pesta katakan bahwa itu merupakan anggur yang terbaik. Nah, jadi tidak sempat terjadi aib, ya, karena Yesus sudah terlibat di situ. Yesus berperan dalam pesta itu, sehingga justru pesta mereka itu menjadi suatu buah bibir karena merubah tradisi. Biasanya pesta memberikan air anggur yang terbaik dulu, baru setelah orang puas minum diberikan air anggur yang kurang baik. Tapi pada waktu itu ketika Yesus hadir di situ, sampai selesai justru mereka minum air anggur yang terbaik. Selanjutnya, peran Allah atau Yesus dalam keluarga juga kita lihat dalam Yohanes pasal 4, 46 sampai 54. Yang juga disebut mujizat kedua. Nah, yang tadi itu mujizat pertama. Yang kedua, Yesus membangkitkan anak yang hampir mati. Ya. Yang selanjutnya, kita lihat peran Allah juga dalam Kejadian pasal 30 ayat 22. Allah yang membuka kandungan sehingga Rahel mengandung dan melahirkan anak. Kita tahu Rahel itu mandul. Ya, mandul, tidak bisa melahirkan anak. Nah, tetapi kita lihat di sini, dalam segala sisi kehidupan Allah berperan, mulai dari membangun pernikahan, Allah yang menciptakan pernikahan, kemudian suasana pesta juga dijamin, yang selanjutnya juga anak-anak ya yang hampir mati dibangkitkan, bahkan juga yang mandul bisa melahirkan. Nah, jadi dalam segala hal, termasuk dalam segi perekonomian juga, ya Yesus berperan di situ. Kita harus yakin bahwa orang tua kita bisa bekerja, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan secara ekonomi, itu adalah campur tangan Tuhan. Dan selanjutnya, dalam Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai 26 juga kita lihat bahwa Yesus berperan dalam kehidupan keluarga, dalam mendoakan kita. Ya, jadi kita kuat, kita selamat, itu tidak lain karena peran Yesus dalam kehidupan keluarga kita. Nah, jadi jangan sampai kita mengabaikan Yesus, ya, ataupun melupakan peran serta Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagian yang selanjutnya adalah Allah dan keluargaku. Pentingnya peran keluarga Kristen, ya, bisa kita lihat di sini, ya, bahwa dalam dimensi kehidupan kita melihat ada dua dimensi, ya, dimensi kehidupan, yaitu yang sedang dan akan dijalani. Yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalani. Nah, di satu sisi, anak yang berkembang menjadi remaja
berada dalam posisi salah satu anggota keluarga. Dan di sisi yang lain, kelak ia akan membentuk keluarga baru pada masa yang akan datang. Atau sekarang, kita contohkanlah, kamu sekalian, ya, sekarang masih sekolah, masih belajar, ya, sampai menuju kepada kedewasaan. Nah, pada akhirnya nanti kamu juga akan membangun keluarga sendiri. Nah, oleh karena itu, seorang anak memang perlu dipersiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Itu sebabnya kamu dilatih di rumah dalam segala hal. Ya, terutama untuk kemandirianmu dulu. Ya, jadi jangan jangan marah ketika kamu diatur, jangan marah ketika di dalam keluarga ada dibuat disiplin. Nah, tujuan sebenarnya adalah membentuk kamu supaya pada waktunya nanti ketika kamu sudah membangun keluarga sendiri, kamu pun sudah terbiasa. Nah, jadi berkaitan dengan hal itu, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari peranannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab atau pemahaman iman Kristen, sehingga menjadi pegangan atau menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Nah, kita lihat sekarang pentingnya peranan keluarga Kristen. Ya, ada 4 di sini. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Maka seharusnya, kalau menurut Alkitab, ya, orang tua mendidik anak, ya, secara rohani, mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Nanti dibaca dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 mulai, bahwa orang tua harus mendidik anaknya dimanapun berada, kapanpun, ya. Jadi setiap saat anak harus dididik tentang firman Tuhan. Itu untuk mendewasakan, pertama memperkenalkan Yesus, kemudian semakin mendewasakan rohaninya. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Ya. Nah, maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, ya, pertumbuhan, memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan yang terus berlanjut. Ya. Nah, jadi selanjutnya yang ketiga, keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, rohani kepada para anggotanya. Artinya secara menyeluruh. Ya. Kemudian yang keempat, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Yang bagian terakhir, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Nah, dalam keluarga Kristen ada hal yang khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti berkat Tuhan atau ya berkat Tuhan, pengampunan, dan pembaruan hidup oleh Tuhan. Nah, dalam hal berkat Tuhan, kalau pengertian berkat Tuhan di sini cakupannya sangat luas, ya. Bukan hanya sekedar uang atau hal materi. Berkat Tuhan di sini meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan banyak lagi, ya. Kalau kita simpulkan, berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Itulah yang disebut dengan berkat Tuhan. Misalnya Abraham diberkati Tuhan dalam segala hal, dalam Kejadian 24 ayat 1. Obed-Edom, ya, beserta keluarganya diberkati Tuhan karena membiarkan tabut Tuhan tinggal dalam rumah mereka, ya. 3 bulan tabut Allah ada di dalam rumah mereka,
langsung nampak ya berkat mereka, kehidupan keluarga mereka diberkati itu. Yang kedua adalah tentang pengampunan. Ya, memang harus kita sadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Ya, kita berbuat dosa baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Tetapi kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita yang sudah ditanggung Yesus 2000 tahun yang lalu, itulah yang ketika Yesus disalibkan. Disitulah pengampunan terjadi. Disitulah dosa kita diselesaikan oleh Tuhan. Jadi, kematiannya merupakan tanda kasih yang besar kepada umat manusia, ya, sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi intinya adalah percaya bahwa kita sudah diampuni. Tapi dalam hal percaya ini harus kita tunjukkan dalam perbuatan. Dengan cara apa? Kita bersyukur kepada Tuhan, beribadah, dan melayani Tuhan. Itu sebagai tanda bahwa kita sudah diampuni, sudah diselamatkan. Jadi ingat, kita beribadah bukan supaya diberkati, bukan supaya diampuni, bukan supaya jaga dilindungi, tapi sebaliknya kita beribadah karena kita sudah menerima segala-galanya dari Tuhan. Itulah keselamatan, pengampunan, berkat, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembaharuan hidup. Nah, pembaharuan hidup ini ya sering disebut juga dalam Kristen sebagai hidup baru. Artinya, manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Ketika kita sudah diampuni, maka kita wajib hidup baru. Kalau dulu hidup dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan hidup baru. Jadi, hidup baru itu Kristus masuk dan berdiam di dalam kehidupan kita, ya, sehingga hidup kita tidak sama lagi dengan hidup yang lama. Nah, jadi oleh karena itu, dalam kerendahan hati kita perlu datang kepada Tuhan, ya, bersama dengan keluarga, mohon agar Tuhan berkenan hadir dan membaharui kehidupan keluarga kita, ya. Dan ini kita nyatakan setiap hari kepada Tuhan. Setiap hari kita berserah kepada Tuhan. Setiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Maka dengan demikian, Tuhanlah yang menjadi pedoman keluarga kita, yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera, sehingga keluarga kita layak disebut sebagai keluarga Kristen. Nah, apa yang disebut dengan keluarga Kristen? Keluarga Kristen adalah keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan keluarga Kristen. Jadi, keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga. Berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Sekali lagi, keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga, sehingga kita bisa menjadi kesaksian bagi masyarakat. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.